Kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan di Semarang kita sudah jamak takdim, sholat maghrib, jamak qashar sekalian ya, jamak qashar takdim, sholat zuhur 2 rakaat, langsung sholat asar 2 rakaat di Semarang, terus pulang sampai rumah di stasiun balapan waktu asar, apakah asarnya ini diulang lagi atau tidak? Pendapat mayoritas ulama itu asarnya sudah sah dan tidak perlu diulang. Walaupun ada yang mewajibkan mengulang, tapi kita abaikan dulu karena kita mengikuti pendapat mayoritas. Karena apa? Karena waktu menunaikannya itu masih berstatus sah sebagai musafir. Karena ngeten ya, mengqashar sholat itu hanya boleh sebabnya cuma satu, Pak. Kalau mengqashar, meringkas sholat 4 rakaat jadi 2 itu sebabnya cuma satu yang dibolehkan. Apa? Karena safar, karena status kita sebagai musafir melakukan perjalanan jauh, jaraknya minimal 80 km. Ini saya beri yang ringkas saja ya, karena memang sebenarnya ada perdebatan 2 marhalah itu berapa, itu macam-macam, Pak. Tapi saya pakai yang pendapat masyhur, yang ma'ruf, yang sudah kita kenal itu 80 km. Ada yang mengatakan 80,66 sekian ya, itu dibulatkan 81. Ya kita ambil 80 saja supaya enak. Karena waktu melakukannya itu apa? Statusnya masih musafir, kan masih sah. Jadi ketika kemudian status safarnya itu sudah hilang, ibadah yang dilakukan sebelumnya itu sudah sah, tidak perlu diulang. Seperti apa? Seperti kata para ulama itu, orang tayamum karena tidak mendapatkan air, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, itu karena memang nggak ada air kan sudah sah itu. Dia tayamum untuk sholat maghrib. Lah, ternyata setelahnya hujan, apakah maghribnya ini perlu diulang? Jawabnya tidak, karena waktu melakukan itu sah karena dia memiliki sebab tidak ada air, ada mulma yang menyebabkan dia diperbolehkan sholat dengan tayamum menggunakan debu tanpa air, karena adanya air itu setelah sholatnya selesai. Beda nih kalau misalnya dengan sholat maghrib dengan tayamum pas di tengah sholat hujan, bagaimana, lanjut atau dibatalkan sholatnya? Pas sholat dengan tayamum karena nggak ada air gitu, tapi di tengah sholat hujan deras, sholatnya dilanjutkan atau dibatalkan? Sholatnya dibatalkan karena sudah ada air. Beda kalau sholatnya sudah selesai, lain, karena tadi kalau sudah selesai nggak usah diulang. Tapi kalau di tengah sholat apa? Di tengah sholat maka itu tidak boleh dilanjutkan, harus dibatalkan.